Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan preview praktikum biokimia, yaitu percobaan keempat yang berjudul analisis kadar protein tahu menggunakan metode kecil dal. Berikut adalah nama anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Aisnur Muslimah dengan NIM 19080766067. Yang kedua adalah Novi Puji Astuti dengan NIM 19080766070. Yang ketiga adalah Irfan Khairil Anas dengan NIM 19080766078. Dan yang keempat adalah Sofia Nurul Farhana dengan NIM 19080766080. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis kadar protein dari tahu yang dibuat pada praktikum sebelumnya dengan menggunakan metode gel-dal. Yang pertama, dasar teori. Tahu adalah makanan yang empuk, lezat, dan bergizi. Tahu terbuat dari kedelai, maka kandungan proteinnya sangat berkualitas. Daya cerna tahu mencapai 85% sampai 98%, dan total protein yang dapat dimanfaatkan tubuh sebesar 65%. Kadar protein dalam 100 gram tahu adalah 7,8 gram. Berdasarkan kandungan asam-asam amino esensialnya, bahan pangan dapat dinilai apakah bergizi tinggi atau tidak. Bahan pangan bernilai bergizi tinggi apabila mengandung asam amino esensial yang lengkap, serta susunannya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Protein yang terdapat dalam bahan pangan mudah mengalami perubahan-perubahan. Antara lain, yang pertama dapat terdenaturasi oleh perlakuan pemanasan. Yang kedua dapat terkoagulasi atau mengendap oleh perlakuan pengasaman. Yang ketiga dapat mengalami dekomposisi atau pemecahan oleh enzim-enzim proteolitik. Yang keempat dapat bereaksi dengan gula reduksi sehingga menyebabkan terjadinya warna coklat. Metode cedal, yaitu metode ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu destruksi, distilasi, dan titrasi. Metode ini digunakan secara luas dalam penentuan protein kasar dalam makanan atau material lainnya karena reagen yang digunakan mudah didapatkan. Cara cedal pada umumnya dapat dibedakan atas 2 cara, yaitu cara makro dan semi makro. Yang pertama ada cara makro cedal digunakan untuk contoh yang sukar dihomogenisasi dan besar, contoh 1-3 gram. Yang kedua ada cara semi mikro cedal, dirancang untuk contoh ukuran kecil yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen. Kekurangan cara analisis ini ialah bahwa purina, primida, vitamin-vitamin, asam amino besar, kreatina dan kreatinina ikut teranalisis dan terukur sebagai nitroprotein. Walaupun demikian, cara ini kini masih digunakan dan dianggap cukup teliti untuk pengukuran kadar protein dalam bahan makanan. Baik, selanjutnya adalah beberapa tahap, yaitu ada tahap destruksi. Pada tahap ini, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi karbon monoksida, karbon dioksida, dan air. Sedangkan nitrogennya akan berubah menjadi NH4, 2SO4. Untuk mempercepat proses destruksi, sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HgO dengan perbandingan 20:1. Kemudian pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia dengan penambahan natrium hidroksida sampai alkalis dan dipanaskan. Supaya selama destilasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zinc atau Zn. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh asam klorida atau asam berat 4% dalam jumlah yang berlebihan. Agar supaya kontak antara asam dan amonia lebih baik, maka diusahakan ujung tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebihan, maka diberi indikator, misalnya BCG atau indikator plus MR atau phenolphthalein atau PP.
Next, ada tahap titrasi. Apabila penampung distilat digunakan asam klorida, maka sisa asam klorida yang bereaksi dengan amonia dititrasi dengan NaOH standar 0,1 normalitas. Akhir titrasi ditandai dengan tepat perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang selama 30 detik bila menggunakan indikator PP. Apabila penampung distilasi digunakan asam borat, maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan amonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam klorida 0,1 N dengan indikator BCG atau BCG plus MR. Akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda. Kandungan nitrogen kemudian dapat dihitung sebanyak berikut. Persen nitrogen sama dengan mililiter NaOH blanko dikurangi mililiter NaOH sampel dibagi gram bahan kali 1000 dikali normalitas HCl dikali 14,008 kali 100%. Setelah diperoleh persen nitrogen, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalihkan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang menyusun protein dalam suatu bahan. Nah, ini adalah beberapa faktor. Kadar protein, persen protein sama dengan persen nitrogen yang tadi rumusnya itu dikali faktor konversi. Nilai faktor konversi berbeda tergantung sampel. Semisal sereal itu faktor konversinya 5,7, begitu juga pada roti. Kemudian ada sirup itu 6,25, sirup biji-bijian, buah itu 6,25, kemudian ada beras itu 5,95, kemudian ada susu itu 6,38. Selanjutnya, cara kerja praktikum ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap destruksi, yang kedua tahap destilasi, dan yang ketiga tahap titrasi. Pada tahap destruksi ini dilakukan dengan cara 1 gram tahu yang sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya dimasukkan ke dalam lampu Geldal. Kemudian ditambahkan dengan katalisator yaitu 7,5 gram Na2SO4 dan 0,5 gram CuSO4. Kemudian dilakukan destruksi dengan menggunakan 15 ml H2SO4 pekat dengan suhu 300 derajat Celcius dan diberhentikan proses destruksinya ketika warnanya sudah menjadi hijau dan asap pada proses destruksi itu sudah hilang. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap destilasi. Pada tahap destilasi ini, hasil destruksi atau yang disebut dengan destruat itu dipindahkan ke dalam sebuah unit destilasi dan ditambah dengan 40 ml larutan NaOH atau Na2SO3. Kemudian ditambah lagi zinc atau juga bisa dengan menggunakan batu didih. Kemudian dilakukan destilasi dengan menggunakan alat destilasi selama 2 jam. Nah, dalam proses destilasi ini, destilatnya itu ditampung dengan menggunakan air Lemaier yang berisi 50 ml HCl 0,1 N dan ditetesi dengan 3 tetes indikator PP. Kemudian destilasinya itu nanti akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahapan yang ketiga yaitu tahap titrasi. Titrasi ini dilakukan dengan cara kita mentitrasi destilat yang hasil destilasi atau destilat yang kita peroleh tadi dengan menggunakan NaOH 0,1 N. Kemudian kita juga melakukan titrasi pada belangko. Belangko itu berisi 50 ml HCl 0,1 N dan ditetesi dengan 3 tetes indikator PP tanpa adanya sampel di dalamnya. Kemudian pada saat titrasi itu nanti dihentikan ketika perubahan warna dari jernih menjadi pink atau merah muda yang warnanya itu tidak hilang selama 30 detik. Cukup sekian preview dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.